I record it. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir ya di webinar ini. Selamat siang Pak Gun dan Nolan, Valentine yang lagi di Melbourne ya. Semua di Melbourne ya. 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 Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Terima kasih sudah jadi pembicara juga di webinar ini. Nah, kali ini kita akan membahas Australian NDIS Homes. Nah, apa itu NDIS dan bagaimana investment untuk NDIS ini nanti akan disampaikan oleh Pak Gunadi. Nah, ini speaker kita adalah Pak Gunadi Martadiantara. Pak Gunadi ini orang Indonesia, PR Australia, migration agent, registered migration consultant. Saat ini ada di Melbourne dan mewakili, kali ini Pak Gunadi mewakili RISE ya, mewakili Director of RISE and Shine Solution dan juga investment principal untuk Cocoon Group and Services Australia. Nah, Cocoon ini adalah NDIS provider. Nanti Pak Tuan akan menjelaskan NDIS itu kayak apa sih NDIS. Terus siapa sih yang disebut NDIS provider, terus mereka tuh ngapain aja, dan gimana kerjasamanya dengan pemerintah Australia. Nah, terus speaker kita yang kedua itu Nolan Leo. Nolan adalah Head of Infrastructure 360 MMS. Nolan akan membahas mengenai lender ya, gimana bisa pinjam dana untuk membiayai investment ini. Dan saya sendiri, biasanya saya membahasnya, biasanya saya bawa webinar itu tentang PR ya biasanya. Nah, ini kali ini saya memandu untuk urusan investment, NDIS investment. Ini kontak detail saya. Ini kebetulan yang hadir udah kenal saya sebelumnya, jadi udah nggak perlu kontak detail aku lagi deh. Oke, silakan Pak Gun, dimulai aja. The time is yours. Thank you. Saya stop share dulu. Alright. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya kali ini. Kali ini saya akan berbicara tentang investment di Australia, ya. Investment di Australia, ya. Saya akan berbicara tentang investment Australia, oke? Nah, untuk mulai tersebut saya akan share screen dulu, ya. Share screen dulu, bentar. Bentar ya, yes. Can you hear my screen? Can you see my screen? Good, ya, bisa lihat ya. Oke. Nah, saudara sekalian, saya akan berbicara tentang apa itu NDIS ya, apa itu NDIS ya. NDIS itu stand for National Disability Insurance Scheme. Ya. Jadi ini NDIS itu is a government. It's a government project. This is a not project. This is becoming a legislation already. Ya, jadi udah, kalau di Indonesia sudah menjadi undang-undang. Di Indonesia itu hampir sama seperti ngomong ini BPJS lah. Tapi sebenarnya kalau BPJS itu setara dengan apa yang namakan dengan Medicare. Tapi ini yang keduanya yaitu namanya NDIS. Government itu punya budget $22 billion pertama kali itu untuk mengurusi orang disable ini. Oke, however, uang budget 22 billion itu bukan duitnya, nggak bisa langsung kasihin ke orang disable ini, tidak bisa. Tapi budget ini harus diterima oleh what they call it a registered NDIS provider. Oke, registered NDIS provider. So, this registered NDIS provider itu yang akan bisa menerima funding dari Australia ya. Nah, dalam hal ini kita akan kerjasama dengan namanya Cocoon. So, in this case, Cocoon is the registered provider. Therefore,
uang dari 22 billion itu diterima, bukan 22 billion ya, budget untuk setiap orang masuk ke registered provider tersebut. Dalam registered provider itu akan provide service, care and service and accommodation untuk orang disable ini. Ya, jadi simpelnya sebelum melakukan ini mereka harus punya rumah dulu untuk taruh orang disable masuk sini. Kemudian Kukun akan melakukan service untuk misalnya bagaimana dia makan, dia jalan-jalan, dia supaya dia bisa independen dalam hal ini ya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan bercerita lebih dalam tentang NDIS ini. Tapi ujung-ujungnya saya kasih tahu kita tidak akan berbicara terlalu dalam tentang NDIS, tapi saya berbicara tentang apa yang dinamakan dengan investment opportunity-nya dalam hal ini. Oke, saya kira dalam hal ini beberapa dari saudara sekalian ini pasti sudah punya properti di Australia kan? Properti di Australia kan? Saya akan ambil contoh. Saya akan membuatkan comparison between traditional residential home lawan dengan NDIS homes. Oke, nah saudara sekalian, kalau kita punya residential homes, ya, ini saya akan cerita bagaimana invest dalam residential home di Australia. Katakanlah saya tidak berbicara tentang apartment, tapi saya berbicara tentang house and land, ya, rumah. Jadi pertama kali biasanya kita beli tanah dulu, ya, kemudian karena foreigner kita akan bayar ini approximately saja kira-kira ya. Harga tanah bisa 275, bisa lebih murah, bisa lebih tinggi semuanya ya. Stamp duty kalau dari segini kurang lebih segini ya. Ada FIRB. Jadi total land cost itu kurang lebih sebesar 314.000 ya. Dan construction kurang lebih 350.000 sampai 400.000 segini. Katakan 350.000. Jadi total investment ada 664.000, oke? 664.000, oke? 664.000. Nah, kalau dari 664 itu kita pinjam uang bank. Jadi kita loan. Katakanlah loannya itu 60% saja. 60%. Ya, kalau 60%, apa yang terjadi? Artinya si bank akan mengeluarkan 398, kurang lebih 60%-nya. Dan investor akan keluar 265.000. Oke, 265.000. Dan kalau dengan bunga 3,5%, itu yearly repayment-nya itu 21.492. As simple as this one. So this one is kita beli tanah, kemudian kita bangun rumah seperti begini. Ya, bangun rumah. Ya. Nah, jadi kita punya kewajiban untuk bayar cicilan sebesar 21.497 atau 1.791 untuk ke bank, ya, ke bank. Nah, investment strategi yang biasa dilakukan oleh traditional investor adalah, hey, rumah ini gue udah dapat nih, sekarang bagaimana gue bayarin repayment ini? Oke, rumah ini biasanya kita sewakan. Ya, kita sewakan. Saya contohkan rumah yang 664 di daerah saya di Point Cook, misalnya seperti begini, ya. Dan income sewa rumah 664 ini kurang lebih sekitar $400 per week. Ya, $400 per week. Jadi kurang lebih income-nya 20.800 setahun, ya. Kemudian dari 20.800 kita punya kewajiban kan bayar repayment, bayar cicilan seperti ini kan, 21.497. Bayar property manager, katakanlah rates ini 5.000, sebetulnya 3.000-an, 2.000-3.000-an lah, ya. Insurance, ya, total expenses 28.000 sekian. Akibatnya apa? Income dari rental itu dikurangin biaya ini akan mendapatkan negatif. Ya, negatif setahun kurang lebih 8.000-an, 7.900 atau per bulan 662. Biasanya sales agent itu ngomong, "Ibu, Bapak, Ibu cuma keluar duit ibu hanya keluar uang saja sebesar 265.000 saja. 265.000. Cicilannya nanti ada yang bayar sama yang sewa. Tapi Ibu hanya bayar cicilan sebesar 662 saja." Ya, jadi punya properti di sini bayar 265 dan cicilannya cuma 662,
nanti sampai dengan beberapa tahun, sampai beberapa tahun propertinya sampai udah naik, ini dijual, ini adalah profit. Ya, itu biasanya penjualan bicara begitu. Ya, tapi saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, semuanya ini kita berbicara ini adalah negative cash flow. Artinya kita keluar duit 265, kita masih harus keluar duit lagi segitu. Ya umum lah di Indonesia kan seperti itu umum kan. Gua beli apa namanya? Beli properti udah gitu bayar cicilan kan umum kan, seharusnya kalau gue pinjam duit bank harus bayar cicilan kan, itu udah pasti seperti begitu. Tapi alangkah baiknya, coba kita pikirkan ya, mungkin enggak kalau saya beli bayar keluar segini 265.000 ini, tapi saya tidak mau bayar cicilan lagi. Saya tidak mau bayar cicilan lagi, malah saya dapat duit ekstra tambahan. Sekali lagi, ya, mungkin enggak, saya keluar 265.000, katakan sekitar 265.000, saya dapat properti, udah gitu saya tidak mau bayar cicilan, bahkan saya harus dapat rental income kurang lebih 9% daripada keluarin uang yang saya ada. Ya, mungkin nggak kalau bisa seperti begitu kan, wah luar biasa sekali kan. Ya, kenapa ini tidak bisa? Karena apa? Karena income ini terlampau kecil. Ya, terlampau kecil. Ya, bagaimana income ini kalau bisa kita naikkan dan lebih aman lagi. Misalnya, bagaimana? Yaitu dengan cara kita NDIS investment. Ya, NDIS investment. Jadi ini kita beli tanah dan purpose build. Ya, purpose build. Rumah khusus untuk rumah disable. Ya, keluar uangnya tetap 265, tapi income-nya 480.000. Artinya apa? Rumah ini disewakan, di lease ke namanya NDIS provider. Ya, NDIS provider. So dengan sewanya berapa? Sebesar 48.000 selama 20 tahun. Ya. Nah, jadi keluar uang, saya akan berbicara berulang-ulang ya. 265.000, kemudian dapat income 48.000, bayar cicilan untuk bunga bank sebesar segini, dan saudara sekalian, kalau disewakan melalui dengan NDIS scheme ini, property manager tidak usah bayar. Ya, kita tidak usah bayar property manager. Maintenance juga tidak usah bayar, ya. Kemudian bayar rates, insurance, total keluar duit 27.000, ya 27.000. Jadi dengan income 48.000 masih ada setiap tahun setiap tahun masih ada income 20.548 atau setiap bulan kita dapat 1.708,54. Jadi artinya apa, saudara sekalian? Artinya apa? Ini kita keluar uang seperti gini, kemudian kita dapat properti, kemudian setiap tahun kita dapat uang seperti begini, atau setiap bulan seperti begini. Ya, ini kalau ngomong 265.000 dengan kurang lebih 20.000, kurang lebih sekitar 8-9% return of investment daripada yang keluar duitnya kita ini. Ya, kita bukan, kalau kita punya uang 265.000, kalau misalnya di bank Australia bunganya 0, sekian persen. Ya, 0, sekian persen. Jadi kalau orang punya uang 265.000 dibandingkan 8 atau 9% ini akan jauh lebih baik kan. Tapi juga punya properti juga. Ya, itu yang menjadikan suatu hal yang menjadi luar biasa di Australia. Sekarang ini kami di Kukun sini kita ada pipeline di Australia, khususnya Victoria ya, kurang lebih more than 300 houses now. It's on the building process ya, it's on the building, satu on the building process, kedua lagi tunggu landnya title atau bagaimana ya, seperti begitu. Jadi this is the great investment. Jadi dibandingkan dengan residential investment. Jadi keluar uang sekali lagi 265. Kalau dibandingkan dengan residential house, rumahnya disewa dengan hanya 20.800,
belum tentu setiap tahun terisi, bisa ada gap kosong, ya, gap kosong. Sedangkan NDIS itu dapat income dari NDIS provider, itu 48.000 for 20 years. Garanti for 20 years. Income expensesnya 28.000, 27.000 ini lebih kecil. Ya, akibatnya apa? Setiap tahun kalau rumah biasa itu akan minus, sedangkan ini dengan rumah NDIS akan positif. That's why we call it a positive cash flow untuk NDIS dan negative cash flow untuk residential house. So, sekarang kita harus berpikir segala sesuatu harus positive cash flow. Ya, jadi sekali lagi saya berulang-ulang lagi ngomong bahwa keluar uang down payment, uang down payment, udah begitu cicilan ke bank tidak usah bayar. Kenapa? Karena sudah dibayarkan sama yang sewa. Karena yang sewanya itu 48.000 kebayar. Kemudian masih ada sisanya dari kalau 265 sama ini kurang lebih sekitar 8-9%. Tergantung dari kalkulasi itunya ya. Jadi itu yang menjadi menarik. Yang kebanyakan yang beli itu local Australian, kemudian kalau di luar negeri itu orang Hong Kong, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia juga ada beberapa orang, ya, dan paling banyak orang Hong Kong, orang China, paling banyak, ya, seperti begitu. Oke, ya. Kalau rumahnya kayak gimana? Rumahnya seperti biasa. Nah, Cocoon itu provide service bukan hanya orang yang high physical support, tapi juga yang intellectual disable. Tapi sekarang kita fokus dengan orang yang intellectual disable ini, ya, intellectual disable. Nah, bagaimana Cocoon bisa bayar 48.000? Jadi kita beli tanah dulu, investor keluar tanah dulu, investor beli tanah dulu, dan tanah itu harus di-approve sama Cocoon. Cocoon is the registered provider, ya. Jadi begitu tanah sudah di-approve sama Cocoon, langsung ada sewa. Sekali lagi, begitu tanah di-approve sama Cocoon, langsung ada agreement bahwa tanah itu diterima sama Cocoon, kemudian bangun rumahnya. Kalau nanti dibangun rumah itu akan disewa sama Cocoon selama 20 tahun dengan income 48.000 per tahun. Oke? Dan jenis rumahnya pun harus didesain sama Cocoon. Ya. Nah, dari satu rumah ini expected income dari sewa rumah ini, di sini rumah ini kan dijadiin bisnis sama Cocoon. Ya, di dalam sana ada bisnis. Income untuk 2 orang di sini 800.000, expenses 500.000. Jadi target profit satu rumah itu 300.000. Akibatnya apa? Kalau ini profitnya 300.000, bayar 48.000 itu nothing. Ya, jadi pasti kebayar. Kedua apa? This is a government project. 20 pertanyaan banyak orang ngomong, 22 billion-nya bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Tergantung apa? Kalau naik ya normal. Tapi kalau turun bagaimana? Abnormalnya bagaimana? Pasti karena situasi ekonomi di Australia lagi ancur-ancuran. Itu budget bisa turun. Ya, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian semua di sini. Saat kapankah bahwa Australian government itu ekonominya lagi terpuruk? Terus kalian, saatnya adalah saat pada waktu pandemik kemarin. Ya, lihat pandemik pada waktu kemarin 2020 NDS get a top up dari 22 billion naik 4 billion lagi targetnya. Funding NDIS dari 2019 sampai dengan 2025 ini akan menjadi dari 22 billion jadi 32 billion dollar rencananya. Ya, dinaikkan malah. Karena walaupun COVID-19 bahkan ini naik semuanya, ya, naik, dan jumlah partisipan juga itu keep increasing. Saudara sekalian, ini kita berbicara orang yang depresi, ya, bukan hanya orang gila tapi orang depresi. Sedangkan pada waktu COVID-19 tuh banyak kita. Do you know that Melbourne is dulu terkenal sebagai the most livable city in the world, ya kan? Terakhir dapat gelar tambahan.
Ya, the most longest lockdown, the toughest lockdown in the world, Melbourne. Akibatnya apa? Banyak orang yang stres, jangan main-main. Banyak yang stres, makanya ya. Dan jadi apa namanya partisipan orang-orang yang disable-nya itu banyak sekali. Ya, alright. Ya, pemerintah kenapa kasih uang 22 billion itu kenapa nggak rugi? Kenapa? Karena boost Australian economy, create thousands of job. Beli tanah, bayar stamp duty kan. Kemudian satu rumah ini bisa create minimum 12 orang pegawai. Jam 8 sampai 4 2 orang, jam 4 sampai jam 12 2 orang, 12 sampai 8, 12 sampai 8 1 orang. Monday to Friday, Saturday Sunday another 5 lagi. 10 orang. On top of this one there's 2 nurse and support coordinator. So total is 12 orang pegawai satu rumah. Kalau ada 100 rumah berarti 1.200 ekstra tambahan pegawai. Ya, di Australia itu saudara sekalian, kalau orang nggak punya kerjaan itu dikasih duit sama pemerintah. Namanya unemployment benefit atau orang bisa ngomong dole. Ya, sekarang kalau dia bekerja malah pemerintah dapat duit karena bayar pajak. Ya, this is the one that the pemerintah kenapa invest 22 billion ini creating employment banyak sekali. Ya, alright. Nah, saudara sekalian, jadi untuk jelasnya saudara sekalian, saya tidak akan bicara lebih dalam tentang NDIS lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, secara kesimpulan dari ini nggak ada di buku, nggak di mana-mana, ini pengalaman saya saja. Kalau saya invest di dalam suatu investment, saya pasti berbicara 4 hal. Yang paling penting 4 hal. Ya, kalau mau diikutin nggak apa-apa. Ya, ini personal experience saja. 1, kalau saya mau invest, pasti saya harus punya aset. Ya, kalau saya invest sesuatu, saya harus punya aset. Saya tidak mau tidak punya aset. Dan aset ini saya mau kontrol. Artinya kalau saya mau jual at any time, saya bisa jual. Oke? Jadi investment itu saya harus punya aset that I can fully control of myself. Oke? Kedua, dari aset ini saya harus the interesting. Interestnya menarik nggak? Kalau dibandingkan sama yang tadi 20 ribu dengan 48 ribu, of course this one is menarik. This one is very interesting. Ya, interesting. Ketiga adalah how confident the Cocoon atau registered provider pay 48,000. This is a government support project, and then Cocoon make a lot of money, so they can pay you 48,000. Okay? And then what happen? Kalau terjadi sesuatu, what is shit happen? Artinya apa? Kalau masalah terburuk bagaimana? Gampang. Exit strateginya bagaimana? Jual propertinya. Ingat, kita masih punya aset. Okay? That is very simple apa namanya 101 investment strategy lah, saudara ya. Nah, saudara sekalian, sebelum saya menerima pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sini, sekarang yang paling penting adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pinjaman uang. Ya, nggak semua bank bisa terima NDIS loan. Ya, bisa loan sekarang. Apalagi foreigner sekarang. Foreigner bukan foreigner itu artinya orang Indonesia yang non PR atau non Australian PR atau non Australian. Ya, itu namanya foreigner. Ya, foreigner. Jadi, saudara sekalian, jadi saudara sekalian, jadi yang paling penting setelah itu adalah bagaimana meminjam uang di Australia. Ya, minjam uang di Australia. Sekarang kalau misalnya kita beli ini dengan cash semuanya tidak masalah, tapi kurang untung. Ya, kenapa? Karena bunganya masih kecil. Ya, bunganya kecil. Jadi pinjam daripada bayar cash seperti begini, mendingan beli 2. Karena income-nya akan lebih baik, ya, saudara sekalian. Kemudian nanti juga bagaimana kita bermain dengan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Saya beberapa kali ngomong orang Indonesia itu banyak sekali yang punya properti di Australia, dan sudah lunas semuanya. Ya, bagaimana caranya
bagaimana caranya duit ini kalau sudah propertinya sudah lunas, properti sudah lunas di Australia, misalnya di Sydney punya properti udah lunas seperti begituan, itu tidak kalau tidak diapa-apain ya nggak apa-apa, tidak rugi. Tapi saudara sekalian tidak untung juga. Ya, bagaimana cara memaksimalkan aset yang ada di Australia yang sudah lunas atau yang sudah lama belinya untuk bisa kita dapatkan another property dengan positif cash flow. Ingat, definisinya harus positif cash flow. Oke, saudara sekalian, dari presentasi saya sudah selesaikan di sini saja. Ya, saudara. Nah, sekarang saya akan panggilkan Nolan. Hai Nolan. Nolan. Okay, hi Pak Gunadi. Can you show me your handsome face? Oh, this one. This one. Okay. Nah, Nolan adalah dari 360 MMS. Dia akan ini siapa? Nggak ada, di mall sebelah. Cuman saya nggak bisa ke mall sebelah kan, saya pakai baju ini. Oke, saudara sekalian, Nolan itu dari 360 MMS, dia yang bantu kami atau bantu investor kami untuk memberikan lending, memberikan mortgage kepada investor. Oke. Sekarang bagaimana cara loannya, bagaimana dan bunganya berapa dan persyaratannya secara umum bagaimana? Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Nolan. Oke, makasih. Selamat pagi. Oke. Oke. Jadi bisa lihat ya screen-nya ya. Halo. Oke. Ya, bisa dilihat, bagus. Oke. Nama saya Nolan. Oke. Saya dari 360 MMS. Oke. 360 MMS is a non-bank lender di Australia. Ya. Non-bank lender di Australia itu apa? What is non-bank? Non-bank itu bukan kayak lintas darat ya. Okay? It's a bank that tapi kita nggak jual credit card, asuransi segala. Kita cuma jual mortgage. Okay? Mortgage-nya semuanya 30 tahun, rate-nya juga semuanya rendah gitu. Kita jual mortgage buat orang lokal, expat. Jadi kalau ada PR, non-resident, atau SMSF, kalau ada superannuation, NDIS, Syariah Finance sama SME lending di Australia. 360 MMS is founded in 2020 sama experienced bankers. Okay, kita ada produk full doc, low doc, lease doc, and for produk buat beli rumah di Australia. Kita punya internet bank, kita ada internet banking juga, ada bisa English and Chinese at the moment, okay. Lantas kita juga bisa pilih value-nya. Kita ada digital application buat klien kita. Kita punya HQ ada di Melbourne, kita juga ada di Sydney, di Bankstown, sama di Brisbane. Sebelum pandemic kita ada office di Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, sama Shanghai. Tapi setelah pandemic kita pakai service office dulu. Nanti mungkin tahun depan kita balik ke Asia setelah travel resume. Okay. 360 MMS itu we give you 48 hours for conditional approval. Okay. Your loan, kita ada relationship manager yang bakal handle itu loan-nya. Okay. What is the difference between borrowing in Australia and Southeast Asia? Okay. Jadi ada investor kan dulu kan beli properti di Australia kan. Terus ada option beli pakai loan di Singapura atau beli pakai loan di Australia. There's a difference, okay? Kalau di Australia kita bisa kasih 80% LVR, jadinya 80% ratio. Nggak ada foreign exchange risk, jadi nggak ada margin call sama sekali.
It's available for everybody. Okay, and then ada offset account juga. Lantas nggak ada lock-in period sama sekali. Lock-in period jadi kalau misalnya loannya mesti 2 tahun atau 3 tahun, kalau nggak ada penalti. Atau misalnya mau dibayar lunas gitu dalam 1 tahun 2 tahun. Kita nggak ada lock-in sama sekali. Okay? Kita nggak ada foreign currency conversion, jadi kita nggak ada limit. Oke, kita juga nggak, yang paling penting nggak ada age restriction, ya. Age restriction jadinya kalau misalnya bapak atau ibu umur 50 tahun gitu, kita masih juga bisa kasih 30 tahun punya loan, atau umurnya 60, kita juga bisa kasih 30 tahun punya loan. Kalau ambil loan dari Singapura, maksimum itu 70%. Terus NDIS tuh nggak bisa dapat finance sama sekali, ya. Lantas juga mungkin ada margin call juga kalau misalnya Aussie dollarnya turun atau naik gitu, ada margin call. Lantas mereka juga kebanyakan ada lock-in period juga, kita nggak ada. Lantas kalau misalnya umurnya udah agak tinggi, mungkin tenurnya diturunin. Jadi kita punya foreign income buat expat dan non-resident lending, kita bisa kasih bayar 80%. Buat orang Australia, rate-nya dari startnya dari 2,2. Buat PR di 2,9. Kalau misalnya buat NDIS finance, rate-nya 2,99. Kita bisa kasih loan-nya sampai 80%, ya. Maximum loan-nya 1,5 juta per property. Jadi kalau beli 2 bisa dapat kira-kira 75% sampai 80%. Kita bisa juga kerjain construction. Kalau buat non-resident, kita ada full doc sama out doc, lantas ada rate-nya juga dari 3,88. Kita bisa kerjain 80%. Kita butuh apa buat dokumennya? Kita butuh laporan OJK atau laporan BI. Kita butuh 3 bulan rekening koran, 3 bulan slip gaji, sama surat keterangan kerja. Kalau misalnya pengusaha minta 2 tahun PPH sama 2 tahun punya perusahaan punya pajak, ya. Itu kalau buat full doc, ini rate-nya lebih rendah. Kalau misalnya buat lease reduced doc atau low doc atau lease doc, kita cuma butuh 6 bulan rekening koran pribadi sama perusahaan. Letter dari akuntannya bilang income-nya berapa. Nanti sama self-declare letter bilang saya earn 200.000 gitu atau 300.000. Kita bisa bayar ini propertinya. Kita juga ada sophisticated investor juga. Kalau misalnya kalau nggak ada income sama sekali, kita juga bisa kasih loan-nya. Oke? Tapi ini buat the second property in Australia. Oke? Terus ini juga nggak bisa kerjain buat construction. Jadi itu propertinya harus 1090. Oke? Lantas kalau misalnya dulu kan ada banyak investor kan dari Indo kan invest properti di Australia. Oh, itu saya ada equity nih. Tapi gimana ya aksesnya ya? Oke, gampang. Kita butuh 6 bulan rekening koran, pribadi punya perusahaan, kita bisa cash out ini equity. Jadi buat beli ini NDIS property gitu. Kita bisa kasih duitnya keluar. Ya. Lantas kalau misalnya dulu aku ada properti nih di Australia, tapi bunganya tinggi banget sama Westpac ya atau Bank Melbourne, 5%-an, 6%-an, 7%-an. Kita bisa refinance ya. Kita nggak butuh income dokumen sama sekali, tapi kita cuma butuh laporan OJK atau BI, rekening koran 2 tahun buat loan-nya, council rate, sama loan-nya di Australia kita butuh rekening korannya 3 bulan. Kita bisa refinance, kita bisa approve without income documents sama sekali. Oke? Jadinya
Does anybody have any questions? Kalau ada question apa buat pertanyaan buat mengenai pinjaman di Australia? Oke, saudara sekalian, Oke. saya kira presentasi kami semua sudah selesai. Silakan Ibu Georgina. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, terutama kayak yang sudah pernah dengar presentasi ini sebelumnya ya. Pak Gun ada pertanyaan nggak ini? Sengaja nih saya pancing di sini. Ya, saya udah ikut berapa kali ya Pak Gun ya, dari video atau apa gitu ya. Cuman saya ada sedikit pertanyaan nih untuk mengenai investasi Cocoon ini. Saya agak tertarik. Cuman yang saya agak sedikit yang mau pertanyakan itu, misalkan kita udah invest segala macam di NDIS Cocoon ini ya. Lantas dalam setengah jalan kita bilang let's 5 years or 7 years or 10 years kita mau jual itu rumah, ya kan? Itu tahap yang akan kita lakukan itu gimana prosedurnya? Karena ini kan semua pasti ada perjanjian dengan Cocoon-nya atau NDIS-nya gitu, Betul. ya kan? Lantas harga yang akan dipasarkan atau ditawarkan ke kita itu harus melalui prosedurnya itu gimana, dan harganya itu kita harus mengikuti harga apa gitu, Pak Gun? Harga pasaran yang berlaku atau harga yang dipatok oleh si Cocoon atau gimana gitu? Itu saya minta penjelasannya seperti itu. Alright. Ini saya nggak tahu tadi siapa yang bertanya ya. Abun ya. Kenapa kok itunya nggak nyala ya, saya itu heran. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Bun. Oke, thank you. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya dari itu ya, itu. Jadi gini, Bun. Jadi satu ya, seperti saya tadi ngomongkan ya, you own the property, okay? You own the property, you have the right to sell the property, ya. Nah, katakanlah tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke tahun ke-7 kita mau jual. Oke, sedemikian rupa gue butuh duit deh. Gue mau jual. Oke? Nah, dijual itu di dalam agreementnya itu you can sell the property at any time. Okay? Tapi the first right to buy is Cocoon. Okay? Di harganya berapa? Bukan harganya berapa? Bukan apa tuh namanya? Bukan ditentukan nanti. Harus ditetapkan dari sekarang. Harga 7 tahun yang akan datang adalah harga market value tahun 2000, misalnya 7 tahun yang akan datang, yang ditentukan oleh independent valuer. Oke, independent valuer. Jadi, Bun, nggak bisa. Gua ngomong ini harga udah jadi 1 juta. Lu bilang nggak bisa 1.100.000, 1.200.000. Kata si itu 1.300.000. Kata saya ini katanya kemarin 800. Nah, ribut kan. Jadi harus ditunjuk kepada professional registered property valuer. Ya. Jadi jadi itu saja yang ditentukannya. Itu semua tertera di dalam agreementnya. Kemungkinan besar 90% itu Cocoon pasti ambil kalau dijual. Lantas satu hal yang saya agak sedikit kurang jelas itu, taruhlah kita bilang provider apa tadi, independen apa yang kasih independent valuer. Iya, valuer itu. Ya, kita bilang harga itu misalkan dipatok oleh mereka 1 juta lah, kita bilang contoh aja. Tiba-tiba Cocoon bisa nggak menawarkan misalkan 1 juta ketinggian, saya tawar 800.000 contohnya gitu. Tidak. Jadi Cocoon itu misalnya 1 juta, dia mau beli ambil. Tapi kalau dia nggak mau beli, ya you can sell it, you can sell to public, siapa aja boleh, ya. You can sell ke public. Jadi first right to buy adalah Cocoon.
Oke, first right to buy Cocoon. Kalau Cocoon nggak mau ambil, you can sell to anybody, ke agents ke segala macam. Nah, kalau dijual kepada orang lain atau di auction kepada ke NDIS provider di seluruh Australia. Sekarang ini, Bun, sekarang ini kita itu kekurangan banget demand untuk rumah itu sebetulnya luar biasa banyak sekali. Ya, dan kalaupun tidak di auction kepada NDIS provider lagi, dijual secara umum, ini rumah investment. Rumah investment itu ini rumahnya ada duitnya. Ya, ini rumah produktif kalau di Indonesia ngomong itu rumah produktif kan, rumahnya ada income. Jadi kalau dijual pun harganya bisa lebih tinggi dibandingkan rumahnya kosong. Tidak ada yang sewa, tidak ada apa-apa. Ini rumahnya sudah ada income. Dan pada waktu, Bun, kalau misalnya lu jual properti kepada si Hadi, misalnya si Hadi ya, Hadi itu dia terima properti ini berikut dengan kontrak dengan Cocoonnya juga. Jadi lu udah 7 tahun, berarti 13 tahun lagi itu masih sama orang si Hadi itu masih menikmati 13 tahun rental agreement. Rental garanti. Understand, Bun? Ngerti, Bun? Jadi when you sell the property, Lantas, the lease agreement is attached to the contract of sales. Gimana ya? Gimana? Kontrak itu kan kita bilang kita kontrak 20 tahun kan dengan si Cocoon ini ya. Cocoon. Ya. Agun, ya. Taruh kontrak itu kita selesaikan sampai 20 tahun gitu. Terus? Pertanyaannya apa? Bun? Nggak jelas. Tadi pertanyaan apa? 20 tahun ya? Atau gimana? Breaking up, Bun. Tadi suara Ya, terakhir. setelah 20 tahun maksudnya. Ya, breaking up. Maksudnya setelah 20 tahun itu kan saya selesai dong dengan Cocoon kan? Iya. Halo? Iya, saya tebak aja. Bun, suara saya jelas nggak, Bun? Bun, suara saya jelas nggak? Bun? Saya tebak aja ya pertanyaannya ya. What happened after 20 years? Ya, after 20 years. Ya. Oh, setelah 20 tahun, you nggak ada keterikatan lagi dengan Cocoon. You can sell to anybody, semuanya you are independent. Atau Cocoon atau mau kita renew lagi agreement-nya dengan Cocoon, boleh. Ya, atau rumahnya gue hancurin, gue bangun apartemen di daerah sana misalnya. Bisa saja. You can do whatever you wanna do. Oke? Ya. Walaupun nih, Bun, kalau rumahnya tersebut kurang lebih berapa lama? Rumahnya berapa jauh? Kurang lebih mungkin dari Melbourne itu kurang lebih mungkin 1 jam dari Melbourne atau 45 menit dari Melbourne. Dimanapun, katakanlah ini Melbourne, ini 45 menit dari sini nih, properti di sini nih. Ini rumahnya dimanapun, kalau udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pasti naiknya lebih dari 2 kali lipat. Ya. Ini contoh, lu ngomong aja, contoh aja. Dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, coba Alam Sutera kayak apa? Gading Serpong kayak apa? Tapi sekarang, Iya, ya, memang benar. seperti begitu. Kalau ngomong 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, nggak usah pusing tempatnya di mana. Ingat, satu lagi yang perlu diingatkan. Ini adalah keperluan untuk investment, bukan untuk tinggal. Kalau kita beli properti untuk tinggal, kita pagi, siang, malam gua pelototin tuh daerah sana. Tetangganya siapa ya? Kalau malam-malam aman enggak ya? Di sana ada apa enggak ya? Di sana ada apa enggak? Itu benar-benar seperti begitu ya. Kalau untuk live in, untuk kita tinggal di sana. Jadi kita meyakinkan kalau malam-malam aman atau apa segala macam. Jadi kalau untuk investment itu kita udah ada yang sewa. Kita nggak peduli yang sewanya siapa, udah ada yang sewa. Jadi beda. Assessment-nya lain. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi nih terakhir. Ya. Ada boleh, satu. Pada saat Pak Gun tadi bilang, kita kan harus cari properti dulu nih. Udah gitu yang disetujuin oleh Cocoon kan ya. Correct. Cari tanah kan dulu. Iya, sorry, tanah.
tanah. Setelah itu disetujui oleh si Kukun kan ya, gitu. Nah, yang saya pengen tanya, apakah tempat ini yang untuk orang disability ini itu bisa nggak dibeli itu misalkan contoh lah kita bilang Point Cook yang saat ini tempatnya cukup bagus lah ya bagi orang Indonesia gitu. Mungkin nggak kita beli di posisi Point Cook yang di tempat penduduk orang tinggal biasa itu, kita slip di tengahnya itu untuk orang disability ini gitu. Boleh. Mungkin nggak gitu? Boleh. Ya, karena kita itu kalau NDIS itu rumahnya itu bukan harus selalu di satu tempat, wah berjejer semuanya, nggak harus seperti begitu. Scattered around di mana-mana saja. Dan rumahnya itu seperti rumah biasa ya. Jadi rumahnya itu seperti rumah biasa. Jadi bukan apa tuh namanya? Bukan seperti apa tuh namanya itu? Bentar, bukan rumahnya aneh seperti itu, enggak. Rumahnya seperti rumah biasa. Jadi bisa di mana saja boleh. Ya, saya nggak mungkin di komplek penduduk gitu, Pak Gun. Di komplek penduduk di Point Cook juga bisa. Ada beberapa di Point Cook juga ada. Kita ada NDIS juga di Point Cook juga ada. Ngerti ya? Ya, pertanyaannya begini, Gun. Pak Gunadi, kalau gue punya tanahnya di dekat CBD sama jauh ke CBD, mending mana? Mending lebih jauh dari CBD, karena tanahnya lebih murah. Ya, lebih mudah. Kalau lebih murah akan dapat penghasilan lebih baik. Kalau dekat CBD, harga tanahnya udah mungkin 500-600 ribu. Harga tuh jadi harga 800-900 ribu, udah 48 ribu, nggak nutup, nggak bagus. Terus kalian sambil ngobrol lagi ingat ini rumahnya kayak begini ya. Rumahnya kayak rumah biasa. Ya. Jadi rumahnya seperti begitu. Jadi dari luar semuanya bentuknya sama seperti rumah biasa. Ya, tidak boleh ada handrail seperti rumah orang cacat, tidak boleh ada seperti begitu. Nggak kelihatan. Ya, dan itu juga speknya tinggi sekali. Speknya tinggi sekali karena apa? Tembok pun harus unbreakable wall. Pintunya sendiri, pintu dalam itu solid door ya. Kaca pun tidak boleh dipukul, nggak boleh pecah. Ya. Cooktopnya, kompornya tidak boleh gas cooktop, nggak boleh karena ada api ya. Ini pakainya apa? Pakai induction. Induction tuh nggak ada apinya. Karena bahaya. Itu pun sampai showernya tidak boleh ada shower reel-nya, tidak boleh ada. Itu bisa untuk bunuh diri nanti orang. Itu sampai harus ada. Itu yang tadi itu masih masih versi yang lama. Yang baru itu cuman ada kayak di hotel tuh. Ya, cuman itu doang, cuman ada shower head doang. Aja ya. Jadi pokoknya mereka udah pikirkan benar-benar sampai kita ada solar panel, ada baterai backup, sampai semuanya kita harus termasuk. Semuanya seperti begitu. Jadi kita benar-benar yang paling penting adalah rumah itu adalah rumah yang benar-benar layak untuk orang seperti begitu. Ya, very high spec. Oke. Contohnya misalkan gini Pak Gun, saya menyetujui lah ya, kita bilang saya mau coba invest gitu ya. Tapi tanpa untuk IR lah gitu ya. Prosesnya berapa lama dari awal sampai disetujuin kukunnya itu? Prosesnya itu berapa lama gitu? Satu adalah sebentar, Pak kita akan cari tanah dulu. Sebentar Pak Gun.
Pak Gun sebentar. Nanti abis ini Ko Abun gantian sama yang lain dulu ya. Nggak apa-apa. Oh iya, Nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Cari tanah dulu, ya. Cari tanah, ya. Cari tanah itu nanti begitu cari tanah, kemudian harus di-approve dulu. Udah di-approve, agreement sama Kukun dulu, oke? Tunggu tanahnya settle dulu. Udah tunggu tanahnya. Katakan tanahnya nanti settlenya 5 bulan, 6 bulan yang akan datang. Nah, proses ini nanti akan ada loan. Urusan sama Nolan atau sama Valentine. Udah begitu nanti proses selanjutnya seperti begitu. Kurang lebih kalau misalnya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan tanahnya sudah bisa settle, kurang lebih setahun lah kita apa namanya, setahun rumahnya jadi. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang tanya? Ada yang mau bertanya? Saya tadi belum kenalin satu lagi, yaitu tadi Nolan yang ganteng tadi itu, yang dari 360 MMS. Satu lagi yang cantik namanya Valentine. Hai Valentine. Oh iya, belum dikenalin ya tadi, belum diperkenalkan ya tadi. Mana muka yang cantiknya, mana, keluarin dong. Aduh, kok jangan gitu dong, gila. Ini satu yang ganteng, satu yang cantik itu si Nolan dan ini mereka itu yang bantu untuk klien-klien Indonesia. Mereka bisa bahasa Indonesia jadi gampang. Ya, Pak Gun, sorry, ini aku ada pertanyaan, soalnya ada yang nggak hadir ya tapi tanya ya, karena saya udah pernah infoin mengenai ini. Iya. Jadi gini, kalau misalnya dia ini untuk Nolan ya, untuk Nolan ya. Kalau misalnya Nolan, excuse me, Yes. Nolan sama Yeah. Valentine, please turn on the video supaya mereka pengen Yeah. melihat muka yang ganteng sama yang cantik. ya, so gini, kalau misalnya dia nggak, jadi dia tidak punya penghasilan ya, jadi misalnya pasangannya gitu ya, suaminya gitu, misalnya gitu, itu gimana? Bisa nggak gitu? Oke, jadi nggak ada penghasilan, maksudnya gimana gitu? Jadi dia misalnya, jadi dia ibu rumah tangga gitu, jadi pasangannya suaminya gitu yang menjamin gitu istilahnya. Oke, jadinya bisa itu propertinya atas nama ibunya, terus loannya 2 orang gitu. Apanya? Loannya 2 orang. Oh, loannya 2 orang gitu ya. Jadi maksudnya Jadi aplikannya ada 2, Bu Mika. Oh gitu ya, aplikannya ada 2. Terus satu lagi ini kan, tadi kan kalau orang yang misalnya di atas 60 gitu, maksimal berapa tahun, kan tentu orang ada batas umurnya gitu ya. Dari 20 gimana? kalau buat investasi nggak ada limit ya, jadi bisa dapat 30 tahun. Even 65? Yes. Oh, okay. Soalnya they will sell Beda it bunganya after. aja ya, beda bunganya lebih tinggi karena atau Bunga gimana? nggak beda. Bunga nggak ada yang beda. Bisa loannya bisa bayar bunga doang nggak? Maximum 5 years. 5 tahun bisa. Interest only. Yes. Jadi kalau mau murah terus kalian, mau short term gitu, bayar bunganya saja doang. Bayar bunganya saja. Bayar bunga saja, udah gitu udah 5 tahun kan dapat cash flow-nya tinggi kan. Udah gitu 5 tahun jual ya boleh. Janganlah kalau udah cash flow positif ngapain dijual. Kalau negatif baru dijual. Ada pertanyaan ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Saya ada lagi nih, kalau nggak ada saya yang tanya. Ini Pak Antonio mungkin bertanya ya. Silakan, ya Pak Antonio, mau ada pertanyaan Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi Pak Abun nanya-nanya nggak masalah sih, karena saya justru malah belajar banyak dari Pak Abun, pertanyaan-pertanyaan Pak Abun. Iya, jadi biarkan nanti kalau Pak Abun mau tanya lagi, monggo, saya bilang. Saya tuh baru pertama kali ikutan ya, Bapak Ibu ya. Saya juga lagi mencermati. Pertanyaan saya sebenarnya nggak banyak ya. Jadi pertama itu yang saya lihat harus mendapatkan laporan dari OJK atau BI. Agak aneh ya, agak maksudnya agak tidak biasa. Ini dalam hal kalau misalnya saya sendiri gitu ya, saya sendiri. Kayak kasusnya seperti saya gitu ya. Saya tuh tidak punya PT. Saya
Ya saya tukang gambar bangunan, saya arsitek ya, dibilang arsitek ya. Saya arsitek yang bekerja berdasarkan kontrak dari satu klien kepada klien yang lain ya. Bayar pajak tentu saja saya bayar pajak, tapi saya tidak punya PT apa gitu, saya tidak punya. Ya, Nah, PT itu nggak butuh. Jadi kalau kayak dari begitu ya, itu bagaimana persyaratannya untuk orang seperti itu. Dan kemudian selain itu juga, ya saya memang hobi invest. Memang saya hobi invest di Indonesian government bonds. Itu memang saya di situ, dan kemudian juga di Singapura saya juga investnya juga di bonds government dan juga di corporate. Nah, kalau untuk orang seperti itu persyaratannya apa sebetulnya? Oke, jadi gini ya. Jadi apa namanya? Kalau Pak Antonio itu kalau misalnya nggak ada PT nggak apa-apa. Tapi Bapak jadi lapor pajaknya gimana sekarang? Ya, lapor pajaknya pendapatan itu dong, pendapatan dari, kan kita ada yang namanya profesional ya, kan punya ikatan asosiasi. Jadi di Australia namanya sole traders, you know? It's sole traders ya. Ya. Jadi di Australia namanya sole trader. Sole trader itu jadi pengusaha tapi PT gitu, sendiri gitu, ya. Tapi itu ada nomor semacam kayak dokter juga kan. Ya, Pak Nolan ya. Iya. Jadi kita profesional lah. Kita minta letter dari accountant-nya bilang Bapak punya 1 tahun punya penghasilan berapa, terus 6 bulan rekening koran pribadi, ya, terus udah gitu aja. Accountant atau tax consultant boleh? Tax consultant juga boleh. Oke. Harus public accountant atau tax consultant aja boleh? Itu accountantnya atau tax consultantnya harus ada registration sama pemerintah ya. Ya, tapi kalau tax consultant saya sih of course dia pasti punya. Kalau accountant ada izin. Enggak itu. Berarti harus public accountant. Ya, public accountant atau pokoknya yang punya registered public accountant. I see. Nah, lalu tadi masuk ke pertanyaan nomor 2, itu nomor 1 tadi ya, sudah ya, terima kasih. Lalu kemudian nomor 2 ya, tadi kan Pak Gun menyebutkan kalau proses itu akan kurang lebih 1 tahun ya, mulai dari mencari tanah dan bla dan seterusnya. Nah, cari tanah itu nanti akan ada tanah yang disuggest atau we find by ourselves, we try to find by ourselves. Nanti saya akan bantu cari tanahnya, oke? Oh begitu. Ya, kenapa? Sekarang itu cari tanah nggak gampang. Ya, kalau saya sediain tanah sekarang, ada list tanahnya dulu gitu, nanti 2 hari, 3 hari, 5 hari, tanahnya udah sold out. I see. Jadi nggak bisa dipegang gitu, ngerti nggak? Begitu. Nino ya, betul ya? Nino ya. Betul, Nino. Ini gue ada tanah di sini nih. Ini gue tanah segini nih, lokasinya profilnya segini nih. Lu mau nggak? Kalau mau cepet kasih DP. Udah. Kalau begitu DP udah aman. Nah, udah begitu baru kita minta approval dulu sama Kukun bahwa tanah ini boleh dipakai itu. Kemudian kedua ya seperti begitu dan selanjutnya seperti begitu. I see. Yeah. Don't worry, urusan tanah saya yang cari, terkecuali kalau mau cari sendiri boleh. Ya, tanah tidak perlu cari yang mahal-mahal. Ya, makin mahal makin jelek. I agree with that. Makin mahal makin jelek. Makin jelek, betul. Karena kan kita punya pendapatan cuma 48.000 itu kan kira-kira. So if we looking for nearby the CBD, then of course the price will be very high. Kurang lebih 45 sampai 1 jam dari Melbourne CBD. Even we can go to Ballarat atau Bendigo. I see. Kalau if you go to Geelong is too expensive. Tapi saudara sekalian, kalau Geelong, Bendigo, Ballarat itu tanah murah, tapi cost of construction akan lebih mahal. Jadi mendingan yang 1 jam seperti begitu, daerah Melton, daerah Beckersmas, daerah Beveridge, nanti seperti begituan nanti kita cari.
Dan kalau nggak salah di sana itu membangun tidak selama kayak di Indonesia ya. Kayaknya dalam hitungan bulan mereka kelar ya. 3 bulan Ya, gitu. kurang Ya. nggak habis 3 bulan lah. Kalau single story itu sekitar 6-7 bulan. Tapi sekarang lagi lambat. Sekarang lagi lambat. Kenapa lambat? Karena timbernya kurang. Ya, kita shortage of timbers. Kedua, karena apa? Karena COVID-19. Karena COVID-19 itu banyak restriction yang nggak boleh, karena ini nggak boleh apa, tukang-tukang nggak boleh buka, nggak boleh kerja atau apa segala macam. Kalau misalnya sekali waktu di dalam proses building itu ada 1 orang aja kena COVID, itu seluruhnya nggak boleh kerja lagi. Stop langsung. Stop semuanya. Jadi mungkin ganti tim ya, disuruh ganti tim. Itu susah lagi kan cari orang kan. Ya, semuanya betul. kan gitu. Ya, kurang lebih. Teorinya 6-7 bulan, tapi bisa lebih karena sekarang di Australia itu kalau 7 bulan, kalau lu bangun 7 bulan, kalau lebih dari 7 bulan itu builder didenda. Tapi sekarang tidak bisa didenda karena ada COVID-19 clause. I see. Ya. Oke, last question boleh ya Pak ya? Last question. Boleh, dengan senang hati. Nah, ini mungkin tidak ada hubungannya, tapi saya pengen tahu kira-kira hubungannya dengan PR, dapat PR itu gimana sih? Hubungannya dengan PR. Satu, ya, kalau orang apply dengan cara business skills, orang yang punya usaha di Indonesia, even you, Anton, if you are a sole trader perusahaan perorangan, asal lu punya income 7,5 M, turnovernya 7,5 M, and then you punya minimum asset of 1.25 million, you can apply for temporary resident untuk Australia. Oke? Dan di Australia nanti harus bisnis dan harus punya aset di Australia. Salah satunya punya aset itu adalah asetnya dari NDIS. Oh, I see. Jadi ini merupakan salah satu modal untuk mendaftarkan business skills ya. PR salah satunya. Tapi yang paling penting Nino, yang paling penting adalah ini adalah harus make money lah, harus cuan. Harus cuan. Oh, oke. Iya dong. Bener nggak? Buat apa? Ini ya. Saya ulangi lagi ngomong ya. Bisa nggak ya Nino? Kita beli rumah lo ya, kita bayarnya DP-nya saja, rumah segini bayar cuma DP-nya doang, udah gitu gua nggak usah bayar cicilan, malah dapat ekstra kurang lebih 8-9% daripada harga ini. Oh, too good to be true. I see. It is too good to be true, but it doesn't mean it's not true. Masalahnya lu tahu atau tidak tahu? Aman nggak ini? Pertanyaan berikutnya ini saya harus berdiri nih. Sampai sini. Aman nggak? Investasi ini aman nggak? Pertanyaan saya tanya. Nanti aman nggak ini investasinya? Aman nggak ini? Aman kan? Aman. Karena you own the asset. You hold the asset. Lu mau kapan nanti mau jual juga boleh kok. Oke, Pak. Sementara itu dulu pertanyaan saya, Pak Gun. Terima kasih. Very good question. Thank you so much. Thank you. Yeah. Any more questions? Jadi saya cukup, Pak. Mungkin yang lain, Pak. Pak Bun aja, Pak Bun. Pertanyaannya oke tuh, Pak Bun itu. Saya belajar dulu, Pak. Mari saya izin matiin kamera ya. Apa-apa nyalain juga. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Nolan, ini paling muda umur berapa sih untuk jadi investor? Pertanyaannya orang nih, yang pokoknya orang nggak ada orang yang nitip pertanyaan ke saya. Ya, apa yang pertanyaannya? Paling muda itu umur berapa sih? Mungkin anaknya kali yang mau di ini. Jadi investor paling muda umur berapa? Buat dapat ya misalnya anaknya gitu, bapaknya yang jamin gitu misalnya kayak.
Oke, buat pinjam dari bank paling muda 18 tahun ya. Sebagai nanti berdua gitu ya, tetap 18 ya. Berdua gitu ya. Oh, terus Pak Gun, ini ada lagi satu lagi. Jadi gini Pak Gun, jadi kan biasanya kalau untuk 188A, suka 188A yang untuk PR kan, itu kan dokumennya masuk dulu ya Pak Gun. Biasanya dokumennya masuk dulu, nanti kalau udah di-approve oleh Australian government baru kan 1 atau 2 sampai 2 tahun ya Pak Gun ya? 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun, lama ya. 2 sampai 3 tahun gitu. Nah itu kalau udah dapat semacam pre-approval ya namanya Pak Gun ya? Enggak, langsung approval. Approval dari pemerintah, dari Australian government. Nah itu baru masukin investment kan? Kalau yang 188B ya. Nah, 188A. Ya, iya dong. 188A juga the clock start itu pada waktu dia granted. Ya, granted itu baru invest kan? Ya. Nah, terus pertanyaannya gini, kalau misalnya orangnya invest duluan? Nggak apa-apa, berarti dia cuan duluan. Boleh. Boleh ya? Boleh, kalau dia invest duluan, duluan berarti. Nah, oke. Ya, itu soalnya kan ada... Nih, saya kasih tahu ya. Ya, apply PR itu jadi yang paling penting adalah bisnisnya atau bagaimana di Australia itu dapat duit. Bukan dapat PR. Buat apa dapat PR kalau di Australia nggak generating income? Oke? Yang paling penting itu how to generate income in Australia. Ya. Kalau mau nganggur, mendingan nganggur di Indonesia. Ya, tapi kalau generating income kan bener kan? Kalau ya business is number 1, PR is the bonus. Ya, PR is the bonus. Jadi ya kalau invest duluan boleh nggak? Ya boleh. Berarti itu dapat income, dapat cuan duluan. Karena dapat tanah lebih murah. Setuju saya Pak. Saya setuju. Oh, Anton. Bisnis duluan. Bisnis number 1. Saya setuju. Iya, cuan dulu Pak. Betul. Bener. PR itu bonus, Nino. Ya, PR bonus. Banyak orang yang PR-nya hilang lagi. Kenapa? Karena dia dapat PR atau di Australia dia nggak bisnis, asal-asalan bisnis seperti begitu, hilang lagi. Ya, saya mau tanya dari Bapak Ibu sini, siapa tahu saya sini, siapa yang udah pernah punya PR dan hilang? Ada nggak? Raise your hand electronically, boleh? Nggak ada ya? Kayaknya di sini nggak ada Pak, nggak ada kalau yang punya. Kalau ada yang PR-nya hilang, kasih tahu saya bisa hidupin lagi. Nggak ya? Gila kok udah kayak FBI nih. FBI lagi ya. Ada siapa nih? Frans ya? Oke, Frans ya. Nanti bisa. Pak Frans ya, Pak Frans. Nanti saya akan tanya. Ya, nanti telepon saya. Karena saya kalau untuk bisa hidupin lagi itu harus saya interview segala macam, kayak FBI kata Valentin. Ya, interview semuanya. Udah berapa lama segala macam dan apa rencana strateginya bagaimana? Itu harus giving the good presentation kepada government. Udah 10 tahun boleh. Saya ada urusan dengan orang yang more than apa tuh namanya? More than 20 tahun saya pernah ada. Oh, itu buat 188 atau 888? No. Jadi apa namanya orang yang sudah PR hilang PR-nya. Oh, oke. PR hilang, gue bisa hidupin lagi. Salah satunya yaitu kalau dia ada saya WhatsApp saya. Oh, by the way, kalau for 188 sama 888B and C, if you apply a loan, we don't need income documents. What do you mean we can loan? Huh? If you want to apply a loan, you have 188B or C. We don't need income documents. What about 188A? A we need, but there's ways lah. Okay.
So For B meaning and that C. somebody who hold the 188B and then would like to Yeah. buy some properties, they don't have to give the income. Nggak perlu slip Yes. gaji. So we look at your investment income in Australia, the government bonds or any investments. You know, Okay, plus the rent. how much the income the government bond? It's only 1.5 million, and then the return is only But sometimes bukannya you 225 don't ya Pak ya, sometimes- 2,25 ya Pak ya, yang 188B, 2,25 juta sekarang. 2,5 sekarang, Bu Mika. 2,5 sekarang. Sorry, 2,5 ya. Naiknya banyak Okay, lah. later lah. But you can Little. also invest in managed funds as well, right? With approved funds, and then the Yeah. interest rates more. Yeah. So those investments, Yeah, that one for the new 188B, but the previous 188B is they invest into the government bond. The government bond Yeah. Interest is almost nothing. yeah. So B and C, The we new- don't need to. The new We one. just look at okay. the rental. We just look at the rental income and the investment Yeah. income. That's Alright. it. Understand. Okay, thank you. That's new for me. Gun, Pak Gun. Ya, Bagus, siapa nih? Sorry nih, Abun. Abun lagi. Abun. Tuh, Ya. Kok Abun katanya mau nyobain Kalau- 188B itu. Wah, nggak sanggup dah sekarang kalau Ini 2.5. pinjem ini pakai loan. Bukan. Oke, gimana Bun? Oh, nggak. Saya pengen nanya, kalau misalkan sudah berjalan ya, NDIS ini yang kita invest itu ya, Pak Gun ya. Kita kan ada penghasilan yang seperti Pak Gun bilang, totally 48.000 lah ya. 48.000 dikurangin repayment lah. Iya. Nah, itu yang kalau misalkan kita mau take profitnya untuk kita ambil buat kehidupan kita di Australia lah. Misalkan saya sekolahin anak atau apa. Boleh. Pajak yang dipotong oleh government Australia itu berapa persen, Pak Gun? Oke, lihat ya. Ini katakanlah income kamu 20.000. Oke, kan 48.000. Saya keluarin lagi ya. Keluarin lagi ya. Ini sebenarnya kalau ini apa namanya di Australia, gua nggak akan jawab loh, atau enggak? Karena ini masih di Indonesia, gua jawab dulu ya. Ini tapi let you know this one is not a tax advice. This is just information, oke? So, lu udah kan dapat 20.000 kan? Katakan seperti begini kan? Ini 48.000, ini total segini, katakanlah 20.000. Ini pertanyaan lu kan 20.000 ini gua ada kena pajak berapa kan? Betul, Bun? Iya, benar. Pada saat kita mau ngambil lah ya. Ya, emang diambil dong. Diambil setiap 3 bulan sekali nanti. Ya, rumah ini begitu rumah ada penghasilan rumah 48.000, expenses ini masih ada 20.000 kan? 20.000 kan? 20.000 kan? 20.000 itu nanti akan dikurangi nanti depresiasi. Itu mungkin bisa 18.000, bisa 20 lebih dari 20.000. Ngerti nggak depresiasi value? Iya. Depresiasi value itu tidak bukan benar-benar duit, tapi untuk tax purpose. Misalnya ini 18.000 nih. Berarti lu cuman 2.000 doang yang kena pajak. Ngerti nggak? Itu kalau lu punya properti cuma satu doang. PPH lagi kalau di Indonesia kan istilahnya PPH. Udah nggak perlu lagi gitu, Pak Gun. Nggak perlu. Cuman dari 2000 ini lu kena pajak 30%. Oke. Ini kalau lu punya propertinya itu cuman lu punya properti cuman satu ini doang. Tapi kalau punya properti yang ada beberapa properti, itu nanti kekurangan kerugian dari properti yang dulu yang tadinya minus itu bisa dikurangin lagi. Ini akibatnya ujung-ujungnya yang NDIS dapat, lu dapat 20.000-nya semuanya bisa dapat. Oke. Nanti kalau orang udah PR lagi, lain lagi hitungannya segala macam. Kalau income-nya makin, kalau gua ada 10 bagaimana, Gun? Nah, itu nanti akan ada strukturnya lagi bagaimana.
Bagaimana income ratusan ribu ini supaya pajaknya kecil, bagaimana? Bikin company, bagaimana? Nanti itu session lainnya ya. Saya gak ngomong lebih dalam Iya. Nanti terjebak dengan pertanyaan. Oke? Thank you Pak Gun. No worry, Bun. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Saya udah mulai haus lagi nih. Okay? Ya, udah. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Saya tutup sampai sekian. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Gun aja yang nutup. Pak Gun aja yang nutup. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau saya ngomongnya terlampau ceplas-ceplos, ya. Tapi this is me, ya. Saya kalau disuruh ngomongnya pelan-pelan, seperti itu susah ngomongnya deh. Ya, seperti beginilah saya itu ya. Terus kemudian terima kasih Nolan, terima kasih Valentine untuk terima kasih Pak meramaikan acara di sini semuanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Nino, Pak Christian, Mira, Fung Boy, Abun, Franz, Vincent. Selanjutnya untuk nanya lebih jelas lagi silahkan menghubungi Miss Mika atau Georgina. Oke? Kontaknya, you know everybody, Miss Mika itu orang terkenal di Indonesia. Google aja langsung tahu. Kenal ya. Udah sebagian besar sih saya ada kontaknya ternyata. Cuman kan di sini ngomongnya apa namanya sepotong-sepotong gitu. Ya udah. Itu nomor handphone saya. Tadi si Valentine ya, Valentine. Oh ya, udah ngasih nomor handphone. Ya, nanti kalau mau bikin janji dengan Pak Gun, nanti jangan sama saya, harus dengan Ibu langsung dengan Ibu Mika. Ya, nanti Ibu Mika lanjutnya dengan Marsha. Ya, dengan Marsha. Ya. Oke. Terlampau jauh nanti. Oke? Ya, oke. And the speakers only, oke? Oke. Alright, ya. Ya, terima kasih Pak Gun semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bye. Yo, bye. Yo, bye.